Pada hari ketiga pernikahan kami, ibu mertua saya memberitahu bahwa apartemen tempat kami tinggal adalah aset keluarga dan untuk bisa tinggal di sana, saya harus membayar sewa bulanan sebesar Rp 2.900 kibu. Saya tersenyum dan berkata, kalau begitu, mungkin lebih baik untuk sementara waktu saya kembali ke apartemen saya sendiri. Ada hal-hal dalam hidup ini yang jika Anda mengalah, sekali karena berpikir itu akan membawa kedamaian, kenyataannya itu hanya membuka pintu bagi orang lain untuk menginvasi ruang Anda dan merenggut harga diri Anda. Saya sempat berpikir bahwa jika saya menjadi menantu yang baik, pengertian, dan pekerja keras, keluarga baru suami saya akan mencintai saya. Tapi saya salah, dan saya baru menyadarinya 3 hari setelah pernikahan. Hari itu saya sedang sibuk di dapur, tangan masih basah setelah mencuci piring bekas makan siang, dengan aroma sabun cuci piring bercampur sisa makanan yang masih menggantung di udara. Saya mendengar gumaman televisi dari ruang tengah, tetapi saya merasakan simpul di perut saya. Nama saya Nia, suami saya Reza, dan ibu mertuanya Bu Ratna. Nama yang sederhana, sesederhana kehidupan yang saya yakini akan kami miliki. Saya berpikir keluarga baru saya akan menjadi tempat perlindungan yang damai, yang akan menjadi rumah saya. Nia, kesini sebentar. Saya mau bicara denganmu. Suara Bu Ratna terdengar dari ruang tengah. Suaranya tidak keras, tapi tajam, jenis suara yang memaksa Anda untuk segera menurut. Saya mengeringkan tangan seadanya di selemek dan keluar. Dia duduk di sofa, dengan punggung tegak, memegang secangkir teh, dan menatap saya dari atas ke bawah, seolah sedang menilai saya. Tatapan itu membuat saya gelisah. Itu adalah perasaan yang aneh, seolah-olah alih-alih berdiri di depan ibu mertua saya sedang berdiri di depan kasir sebuah toko. Ya, Bu Ratna, ada apa? Kata saya, duduk di depannya dan mencoba menyunggingkan senyum menantu baru. Dia menyesap tehnya lalu menjatuhkan bom itu dengan alamiah seperti seseorang yang mengomentari harga cabai di pasar. Apartemen ini adalah milik keluarga anak saya. Menurut kebiasaan kami, siapa pun yang datang dari luar untuk tinggal di sini harus berkontribusi. Harganya, Rp 2.500.000 per bulan. Kamu serahkan uangnya kepada saya untuk mengurus tagihan. Saya pikir saya salah dengar. Tenggorokan saya tercekat dan pikiran saya menjadi kosong. 3 hari sebelumnya saya berada di pelaminan menggandeng lengan Reza, mendengarkan penghulu berbicara tentang rumah tangga baru kami. 3 hari kemudian, mereka mengklasifikasikan saya sebagai orang luar dan menuntut uang sewa. Saya menatap Bu Ratna, dan kemudian pada tangan saya sendiri. Apakah masih berbau dapur, bau pekerjaan rumah tangga? Saya bertanya dengan suara pelan, tidak ingin membuat keributan. Bu Ratna, tapi ini kan rumah tempat kami akan tinggal, Reza, dan saya. Dia meletakkan cangkirnya di atas meja dengan bunyi tak yang kering dan dingin. Meskipun ini rumah kalian, ini tetap milik keluarga besar. Aturan adalah aturan, dan sekarang setelah kamu menjadi bagian darinya, kamu harus mengikutinya. Saya terdiam sejenak, bukan karena takut, tetapi karena saya mencari kata-kata yang tepat. Jawaban yang sopan tapi tegas. Saya tidak ingin berdebat, atau membuatnya berada dalam situasi yang buruk, tetapi saya juga tidak akan menjadi penyewa dalam pernikahan saya sendiri. Saya menghela napas. Tersenyum tipis, seolah tidak terjadi apa-apa. Belakangan, saya akan mengerti bahwa senyum itu adalah tanda pertama dari kebangkitan saya. Dimengerti. Kalau begitu, jika ibu tidak keberatan, saya lebih memilih untuk kembali ke apartemen saya sendiri untuk sementara waktu. Ketika semuanya sudah lebih jelas, kita lihat nanti. Bu Ratna terperangah. Mata cerdiknya berkedip, seolah tidak menyangka saya akan memilih jalan keluar itu. Dia mengerutkan kening. Jawaban macam apa itu? Baru menikah 3 hari dan sudah mau pulang ke rumahmu sendiri, apa kata orang nanti? Tentang keluarga ini, saya berdiri, mempertahankan nada suara yang lembut. Saya tidak ingin menempatkan ibu dalam situasi yang tidak nyaman, tetapi saya juga tidak ingin hidup dengan perasaan seperti orang asing. Saya punya apartemen sendiri, jadi saya akan pergi ke sana beberapa hari untuk menenangkan diri. Saya berbalik dan menuju ke kamar tidur. Di belakang saya mendengar Bu Ratna mulai berteriak, mengatakan sesuatu tentang mengajari saya apa aturan mainnya dan bahwa dia melakukan ini demi kebaikan saya sendiri. Tapi saya tidak menoleh. Ada kata-kata yang semakin sering Anda dengar, semakin melelahkan. Di kamar,
Reza sedang duduk di tepi tempat tidur, melihat ponselnya. Melihat, saya mengeluarkan koper. Dia mendongak. Hei, apa yang kamu lakukan? Saya membuka lemari dan mulai memasukkan pakaian ke dalam koper dengan tenang, seolah-olah sedang bersiap untuk perjalanan dinas. Ibumu bilang aku harus membayar 2,5 juta per bulan untuk tinggal di sini. Aku akan kembali ke apartemenku. Reza terdiam sesaat dan kemudian mulai tertawa seolah itu lelucon. Sayang, itu cuma cara bicara ibu. Jangan dianggap terlalu serius. Saya berhenti melipat baju dan berbalik menatapnya tajam. Aku sama sekali tidak menganggapnya lucu, Mas Reza. Dia bangkit dan mendekati saya dengan nada mendamaikan. Ibu memang begitu. Dia suka semuanya tertib. Bayar saja dulu untuk sementara, nanti aku ganti uangnya. Aku akan bicara dengannya. Mendengar bayar saja dulu, tawa pahit keluar dari mulut saya. Saya bertanya, langsung tetap menjaga ketenangan. Mas Reza, menurutmu ini masuk akal? Aku, istrimu, bukan penyewamu. Dia mengerutkan kening, mulai kesal. Kalaupun tidak, terus kenapa? Ibu sudah tua. Apa susahnya sih mengalah sedikit? Kita baru saja menikah dan kamu sudah membuat keributan. Orang-orang akan menertawakanku. Pada saat itu saya merasakan hawa dingin di dalam diri saya. Saya mengira, pernikahan adalah sebuah tim, tetapi hal pertama yang dia pikirkan adalah apa? Kata orang. Saya bertanya dengan suara yang tidak lagi lembut. Mereka memanggilku orang asing, menagihku untuk tinggal di rumahku sendiri, dan kamu menganggap itu normal? Dia mendengus dan menyisir rambutnya dengan tangan, seolah sayalah yang menciptakan masalah. Jangan terlalu sensitif. Sudah kubilang aku sedang mencari solusi. Saya menutup resleting koper. Suaranya seperti menarik garis tegas. Aku akan menyelesaikannya dengan caraku sendiri. Aku pulang ke rumahku. Dia berdiri di ambang pintu dengan suara tegang. Jangan keras kepala. Jika kamu pergi seperti ini, ibu akan semakin tidak menyukaimu. Saya menatapnya dengan ketenangan yang mengejutkannya. Jika aku tinggal hanya agar ibumu sedikit mengurangi rasa tidak sukanya padaku, itu berarti aku akan sedikit lebih membenci diriku sendiri. Aku tidak akan melakukan itu. Dia terpaku, mungkin karena dia tidak mengharapkan jawaban itu. Tanpa menunggu reaksinya, saya membawa koper menuruni tangga. Di ruang tengah, Bu Ratna masih di sana. Matanya tertuju pada televisi, tapi saya tahu telinganya tidak melewatkan satupun langkah saya. Kamu benar-benar pergi? Berani sekali ya? Ujarnya dengan sarkasme. Saya berhenti dan demi kesopanan berkata, ya, saya kembali ke apartemen saya beberapa hari. Permisi, Bu Ratna. Dia tertawa meremehkan. Jangan berpura-pura peduli. Gadis-gadis sepertimu tidak tahu apa itu hormat dalam keluarga. Saya mencengkeram gagang koper dengan erat, tetapi tidak menjawab. Berdebat pada saat itu tidak akan ada gunanya. Saya hanya perlu keluar dari ruang tengah itu, di mana mereka baru saja memasang harga Rp 2.500.000 per bulan pada diri saya. Saya keluar ke jalan dan memesan taksi online. Perjalanan ke apartemen saya yang hanya beberapa kilometer terasa seperti selamanya, seolah-olah saya sedang melintasi seumur hidup. Apartemen saya hanya seluas 50 meter grad. Butuh bertahun-tahun menabung untuk membelinya. Kecil, tapi milik saya. Saat membuka pintu dan masuk, akhirnya saya bisa bernapas. Tidak ada suara televisi di latar belakang, tidak ada tatapan menyelidik, tidak ada kata orang asing yang melayang di udara. Saya baru saja meletakkan koper ketika telepon berdering. Itu Dewi, sahabat saya. Nia, bagaimana kehidupan pernikahan? Apa mereka sudah menyuruhmu bangun subuh untuk menyiapkan sarapan? Saya bersandar di sofa dan menatap langit-langit. Aku kembali ke rumahku, di ujung sana, Dewi terdiam selama beberapa detik dan kemudian berseru. Apa? Kenapa? Saya menceritakan semuanya tanpa menambah atau mengurangi apapun. Ketika saya selesai, Dewi mengeluarkan serangkaian sumpah serapah dan kemudian mengucapkan kalimat yang membekas dalam di hati saya. Ingat ini Nia, dalam pernikahan, yang paling berbahaya adalah saat pertama kali kamu mengalah. Jika kamu mengalah sekali, mereka akan berpikir kamu bisa menahannya seumur hidup. Saya menutup telepon dan terdiam. Di luar jendela, sore berganti malam dan lampu-lampu kota mulai menyala. Jakarta mengikuti ritmenya sendiri, tidak peduli pada segalanya. Hanya dunia saya yang berhenti. Saya memikirkan pernikahan,
Kata-kata Bu Ratna saat dia memegang tangan saya di depan semua orang. Mulai hari ini kamu adalah bagian dari keluarga, dan saya telah memperkayainya. Tetapi jika keluarga saling menagih uang sewa, kata keluarga itu kosong. Malam itu, Reza mengirimi saya banyak pesan, menanyakan apakah saya sudah sampai. Dengan selamat, jangan marah, dan bahwa besok dia akan datang menemui saya. Saya hanya menjawab dengan singkat, aku baik-baik saja. Saya tidak ingin berdebat lewat telepon. Saya perlu mendengar suara saya sendiri terlebih dahulu. Menjelang tengah malam, berbaring tetapi tidak bisa tidur, saya mengingat kembali kejadian-kejadian itu. Saya ingat tatapan Bu Ratna. Kata-katanya orang luar, ekspresi Reza saat berkata, orang akan menertawakanku. Saya melihat dengan jelas bahwa Rp 2.500.000 itu bukan soal uang, itu adalah cara untuk menempatkan saya pada posisi yang lebih rendah di rumah itu. Dan yang paling menyakitkan bukanlah ibu mertua saya, tetapi suami saya yang memutuskan untuk menjadi penonton belaka. Saya hampir tertidur ketika ponsel bergetar. Pesan dari Reza, ibu hanya mengatakan itu untuk mengajarimu bagaimana segala sesuatunya bekerja di rumah. Pulanglah, tolong. Aku tidak ingin malu. Saya membacanya dan merasakan tusukan di hati, diikuti oleh ketenangan yang aneh. Saya tidak menjawab. Saya meletakkan telepon dan pergi ke balkon untuk minum segelas air. Udara malam yang dingin menyegarkan saya. Saya bertanya pada diri sendiri. Jika hari ketiga sudah seperti ini, bagaimana hari ke-30 dan pada hari ke-300, apakah saya akan tetap menjadi diri saya sendiri? Tepat pada saat itu, telepon berdering lagi. Kali ini panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Saya ragu-ragu, tetapi menjawabnya. Halo, apakah ini Nia? Saya tantenya Reza. Nama saya Yuni. Suaranya tenang dan jelas. Bisakah kita bertemu besok? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Saya terpaku. Tantenya Reza menelepon saya tengah malam. Campuran antara kegelisahan dan harapan menyerbu saya, seolah-olah sebuah pintu baru akan terbuka, mengungkapkan sesuatu yang tidak saya ketahui tentang kebiasaan keluarga itu. Saya nyaris tidak bisa menjawab. Ya, tentu saja, Tante. Suara Tante Yuni menjadi lebih serius. Ini bukan sesuatu untuk dibicarakan lewat telepon. Besok kita bertemu. Tetap tenang. Mungkin kembali ke apartemenmu adalah tindakan yang benar. Saya menutup telepon dengan kepala yang kacau balau, tetapi di tengah kebingungan saya melihat seberkas cahaya kecil. Setidaknya ada seseorang di keluarga itu yang tampaknya memiliki akal sehat. Dan mungkin cerita tentang Rp 2.500.000 itu hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya mungkin ada sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya atau, siapa tahu, kesempatan untuk melihat siapa yang tulus dan siapa yang hanya menggunakan moral untuk menyelamatkan penampilan. Saya rasa pada titik ini, Anda sudah bisa menduga bahwa sejak hari ketiga pernikahan, masalahnya bukan lagi sekadar ibu mertua yang sulit, tetapi berubah menjadi perjuangan seorang wanita untuk mempertahankan batasannya sendiri. Jika Tante Yuni benar-benar ingin bertemu dengan saya, hari berikutnya akan menandai titik balik. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena kebiasaan yang didapat di rumah ibu mertua, tetapi karena kegelisahan yang ditinggalkan oleh kata-kata Tante Yuni. Panggilan telepon hampir tengah malam itu, nadanya yang serius dan tegas, dan terutama kalimat itu, mungkin kembali ke apartemenmu, adalah tindakan yang benar, memberi saya campuran antara kehangatan dan rasa dingin. Kehangatan karena setidaknya satu orang dari keluarga Reza telah menawarkan penghiburan. Rasa dingin, karena kata tindakan yang benar terdengar, lebih seperti peringatan yang dipertimbangkan daripada sekadar komentar untuk menenangkan saya. Saya mencuci muka dan menyeduh kopi hitam. Apartemen kecil saya begitu sunyi, sehingga saya bisa mendengar denting sendok beradu dengan cangkir. Sendirian, saya menyadari betapa banyak ketegangan yang telah saya kumpulkan dalam beberapa hari terakhir. Pernikahan, ucapan selamat, tawa, gaun, cincin. Semuanya masih segar dalam ingatan saya dan meskipun begitu saya sudah harus mengepak koper dan kembali ke apartemen saya sendiri. Seperti tamu yang salah masuk pesta. Setiap kali saya memikirkan kata orang luar yang digunakan ibu mertua saya merasakan tusukan, bukan karena harga diri yang terluka, tetapi karena sakitnya melihat betapa mudahnya seseorang meremehkan orang lain, seolah-olah
Mereka telah berlatih sangat lama. Ponsel bergetar. Pesan dari Reza, kamu sudah sarapan? Begitu ada celah, aku akan mampir menemuimu. Saya melihat pesan itu dan teringat bayangannya yang menghalangi pintu, menyebut, saya keras kepala dan khawatir akan menanggung malu. Tiba-tiba, saya mengerti bahwa masalah sebenarnya bukanlah Bu Ratna, tetapi kepasifan Reza. Dia menganggap sudah sewajarnya saya harus mengalah. Dia menganggap kepergian saya membuatnya terlihat buruk. Tetapi apakah dia tidak menganggap bahwa jika istrinya dihina, dia harus membelanya? Saya tidak menjawab. Itu bukan balas dendam. Saya hanya tidak ingin mendengar apapun lagi yang membuat saya meragukan diri sendiri. Menjelang jam 11, saya mengenakan pakaian yang nyaman, mengambil tas dan menuju ke kafe tempat saya janjian dengan Tante Yuni. Saya memilih tempat yang tenang, dengan aroma teh yang lembut. Saya datang lebih awal dan duduk di meja dekat jendela. Di luar, matahari bersinar dan lalu lintas Jakarta mengikuti ritme yang tak henti-hentinya. Saya merasa seolah-olah berada di persimpangan jalan, kembali dan bertahan untuk menyelamatkan pernikahan saya, atau berdiri teguh dan menyelamatkan diri saya sendiri. Tepat waktu, Tante Yuni masuk. Dia mungkin berusia 50 tahun, berpakaian, dengan keanggunan yang sederhana, rambut diikat dan tatapan langsung. Begitu, melihat saya, dia mengangguk dengan senyum tipis namun ramah. Nia, kan? Dia duduk di depan saya dengan suara lembut. Ya. Halo, Tante Yuni. Saya menyapa dengan sopan, meskipun masih merasa waspada. Dia memesan teh kamomil dan mengamati saya seolah ingin memastikan saya cukup tenang untuk mendengarkan apa yang akan dia sampaikan. Dia mulai berbicara, perlahan tanpa basa-basi. Dengar, nak, saya tidak datang untuk membela siapapun. Saya hanya akan memberitahumu apa yang saya tahu agar kamu tidak merasa terpojok. Saya menopang tangan di pangkuan dan mengangguk. Dia menyinggung masalah uang sewa yang diminta Bu Ratna dan menghela napas. Kamu pikir ini masalah uang, kan? Tapi sebenarnya ini adalah ujian. Ujian untuk melihat apakah kamu bersedia menundukkan kepala. Jika kamu menunduk sekali, akan datang yang kedua dan ketiga kali. Saya menelan ludah. Kata-kata Dewi Malam sebelumnya bergema di kepala saya, tetapi kali ini diucapkan oleh seseorang yang telah hidup cukup lama untuk mengetahui konsekuensinya. Saya bertanya sambil mencoba menjaga suara tetap tegar. Tante Yuni, apakah Tante tahu kenapa Bu Ratna melakukan ini? Dia menatap saya ragu sejenak. Tetapi akhirnya tampak memutuskan untuk jujur. Karena dia takut kehilangan putranya. Kakak ipar saya itu terbiasa mengendalikan segalanya. Sejak dia menjanda, Reza telah menjadi satu-satunya dukungannya, pilar emosionalnya, dan dia bereaksi terhadap siapapun yang mengancam akan mengambilnya. Saya mengerti apa yang dia katakan, tetapi merasa ada sesuatu yang hilang. Hanya karena itu dia sampai pada titik memperlakukan saya seperti orang asing? Tante Yuni berhenti sejenak dan kemudian mengatakan sesuatu yang membuat darah saya membeku. Bukan hanya itu. Ada kebiasaan lain di rumah itu yang jarang dibicarakan orang dan saya lebih suka kamu mengetahuinya dari saya sebelum itu. Mengejutkanmu. Saya meremas pinggiran tas saya. Katakan pada saya, tolong. Dia merendahkan suaranya. Bu Ratna pernah memberitahu saya bahwa wanita mana pun yang masuk ke dalam keluarga harus patuh dan, terutama, memberikan cucu. Jadi, dia biasanya menggunakan topik keturunan untuk menekan. Saya tidak memberitahumu apa yang harus dilakukan, tetapi saya tahu caranya menggunakan aturan untuk memaksa orang melakukan apa yang dia inginkan. Mendengar itu, jantung saya berdebar kencang. Saya teringat kalimat Bu Ratna pada hari pernikahan. Sekarang kamu adalah bagian dari keluarga. Diikuti. Dengan kamu harus membiasakan diri dengan aturan kami. Saya ingat bagaimana dia menatap perut saya saat saya mencoba gaun pengantin, seolah menilai kapasitas reproduksi saya. Saat itu saya pikir, itu hanya imajinasi saya. Sekarang saya tahu tidak bahwa saya telah mengabaikan tanda-tanda yang sangat nyata. Saya bertanya dengan berbisik. Maksud Tante, dia akan mencoba memaksa saya meninggalkan pekerjaan saya untuk punya anak? Dia tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia bertanya. Kamu mencintai pekerjaanmu, Nia? Ya, sangat. Jawab saya tanpa ragu. Kalau begitu jangan potong sayapmu sendiri, katanya tegas. Dengar, seorang wanita dengan profesinya sendiri, rumahnya sendiri, dan uangnya sendiri dapat mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di rumah orang lain. Kamu punya apartemenmu,
Sendiri dan itu adalah kekuatan terbesarmu. Jangan membelenggu dirimu hanya dengan gelar menantu. Kalimat itu membuat mata saya berkaca-kaca. Saya tidak menangis, tetapi ada simpul di tenggorokan saya. Saya memikirkan ibu saya dan apa yang dia katakan di telepon. Ibu akan selalu menjadi tempat perlindunganmu. Jika ibu saya mendengar Bu Ratna menyebut saya orang asing, hatinya pasti hancur. Tante Yuni menepuk tangan saya di atas meja dengan nada yang lebih lembut. Saya tahu sekarang kamu marah pada Reza, tetapi kamu harus mengerti satu hal. Mungkin Reza mencintaimu, tetapi dia lebih takut pada ibunya daripada mencintai istrinya. Dengan pria seperti itu, jika dia tidak sadar sendiri, kamu akan sangat menderita. Saya terdiam, bukan karena marah, tetapi karena dia telah mengatakan dengan tepat apa yang saya takut untuk akui. Saya berbicara dengan Reza beberapa hari yang lalu, lanjutnya. Dia bercerita betapa bahagianya dia dengan pernikahan ini, betapa bangganya dia padamu. Saya bertanya padanya, istrimu punya rumah sendiri, pekerjaan yang bagus. Apakah kamu mengerti betapa berharganya itu? Dia mengangguk. Tetapi kemudian saya bertanya, dan ketika ibumu menyakitinya, kamu akan berada di pihak siapa? Dia terdiam. Saya melihat keluar jendela. Matahari memantul di kaca. Saya merasakan keretakan halus namun dalam di dalam diri saya. Bukan karena ibu mertua saya, tetapi karena suami saya. Saya bertanya pada Tante Yuni seolah bertanya pada diri sendiri. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tante Yuni tidak memberi saya perintah, hanya menasihati saya layaknya orang dewasa kepada seorang wanita muda yang tersesat. Tetaplah di apartemenmu, tetap tenang dan bicaralah dengan Reza untuk terakhir kalinya dengan jelas, tanpa tangisan atau ancaman. Katakan padanya, aku istrimu, bukan orang asing. Aku tidak akan membayar sewa. Aku tidak akan meninggalkan pekerjaanku. Aku menghormati ibumu, tetapi aku menuntut untuk dihormati. Dan kemudian amati reaksinya. Apakah dia berani membelamu? Apakah dia berani mengatakan itu kepada ibunya? Saya mengangguk. Nasihatnya terasa adil dan masuk akal. Dia tidak menghasut saya untuk meninggalkan suami saya, tetapi juga tidak untuk tunduk. Itu adalah cara untuk menguji apakah seorang pria memiliki cukup keberanian untuk menjadi seorang suami. Dia menyesap tehnya dan menambahkan satu kalimat terakhir, lembut tapi telak. Jangan takut dengan apa kata orang. Orang-orang tidak akan menjalani hidupmu untukmu. Jika kamu tidak bahagia, mereka tidak akan merasakan sakitmu. Saya menundukkan kepala. Terima kasih, Tante Yuni, sungguh. Tante Yuni berdiri dan mengeluarkan secari kertas kecil dengan nomor teleponnya dari tasnya. Jika keadaan menjadi sulit, hubungi saya. Saya tidak berjanji untuk menyelesaikan semuanya, tetapi saya berjanji akan memberikan pendapat yang jujur. Ketika dia pergi, saya sendirian. Saya merasa lega sekaligus terbebani. Saya membuka ponsel dan melihat pesan Reza. Saya tidak ingin terus diam. Keheningan memungkinkan orang lain untuk mendefinisikan Anda. Saya menulis pesan yang singkat dan jelas. Mas Reza, kita harus bicara malam ini. Aku tidak akan kembali ke rumahmu. Kita bertemu di kafe dekat apartemenku. Aku butuh kamu menjawab dengan jujur. Apakah aku istrimu atau orang asing? Setelah mengirimnya, tangan saya sedikit gemetar, bukan karena takut kehilangan suami saya, tetapi karena takut kehilangan sedikit keyakinan terakhir yang saya taruh pada pernikahan kami. Sore menjelang. Duduk di apartemen saya melihat jam bergerak perlahan. Saya tidak tahu apakah Reza akan datang malam itu. Sebagai seorang suami atau sebagai seorang anak yang takut pada ibunya, tetapi satu hal yang saya yakini. Jika saya mundur selangkah lagi, saya tidak akan pernah bisa berdiri tegak lagi. Dan mungkin ini adalah awal yang sebenarnya dari cerita saya. Saya tiba di kafe 10 menit sebelum Reza. Bukan karena tidak sabar, tetapi karena saya perlu duduk dalam keheningan dan menata pikiran saya. Tempat itu di sudut jalan, memiliki cahaya yang hangat dan aroma lembut kopi dan roti. Saya memilih meja di samping kaca. Jika saya butuh jeda, saya hanya perlu melihat keluar. Untuk melihat jalanan, orang-orang, kehidupan yang mengikuti arusnya sendiri, tidak peduli pada bencana pernikahan saya. Ponsel bergetar. Pesan dari Reza. Aku sudah dekat. Saya mengangkat pandangan. Saya melihatnya di pintu dengan kemeja putih dan
celana panjang gelap. Sosok yang begitu akrab sehingga hanya dengan melihatnya mengingatkan saya pada 3 tahun pacaran. Tetapi wajahnya bukan lagi wajah yang dulu, yang menginspirasi kepercayaan buta pada saya. Sekarang mencerminkan kelelahan, sedikit kekesalan dan tekad internal untuk mengakhiri ini sekali dan untuk selamanya. Dia masuk dan duduk di depan saya. Tidak ada pelukan, tidak ada gestur kasih sayang, bahkan tidak ada kamu sudah makan belum. Hanya helaan napas panjang. Apa yang ingin kamu bicarakan? Saya menatap langsung ke matanya, mengingat nasihat Tante Yuni, tanpa tangisan, tanpa basa-basi. Aku ingin kamu memberitahuku dengan jelas apakah aku istrimu, atau orang asing di rumahmu. Dia berhenti sejenak dan mengerutkan kening. Kenapa kamu begitu? Mempermasalahkan kata-kata itu? Ibu bicara begitu saja, tanpa maksud apa-apa. Saya tersenyum, tetapi di dalam diri saya tidak ada jejak kelemahan. Sebuah kata mungkin tanpa maksud, tetapi serangkaian tindakan tidak. Ibumu memanggilku orang asing, meminta uang sewa padaku, dan kamu menyuruhku untuk bertahan demi menjaga perdamaian. Jadi aku bertanya lagi padamu, di mana kamu menempatkanku? Dia terdiam, keheningan yang berbeda dari waktu-waktu lainnya. Bukan karena dia tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena dia sedang menghitung bagaimana memuaskan kedua belah pihak. Dia meneguk air dan berkata, kamu adalah istriku. Aku menikahimu agar kamu menjadi istriku, bukan orang asing. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mengoreksinya ketika dia mengatakan itu? Desak saya dengan suara tenang namun tajam. Dia tergagap gugup. Saat itu, aku tidak menganggapnya penting. Aku pikir dia mengatakan itu sebagai bagian dari aturannya. Saya mengangguk seolah menerima jawabannya. Dan ketika dia bilang dia akan menagih uang sewa padaku, kamu menganggap itu normal. Dia meringis. Normal sih tidak, tapi aku pikir itu sesuatu yang tidak penting, bahwa kamu bayar. Aku ganti uangnya dan dengan begitu kita menghindari masalah di rumah. Mendengarnya membuat saya merasa dingin. Mas Reza, aku tidak butuh kamu mengembalikan uangnya. Aku butuh kamu mengembalikan sedikit keadilan. Dia menatap saya dengan mata memerah dan mulai meninggikan suaranya. Kamu bicara seolah-olah aku memihak ibu. Kamu tidak memikirkanku? Aku berada di tengah-tengah. Ini situasi yang sangat sulit. Saya menarik napas dalam-dalam. Aku memikirkanmu selama 3 hari. Aku mencuci, memasak, bangun pagi dan menahan ibumu memaksakan aturannya padaku. Ketika meminta uang, aku bahkan tidak berdebat. Aku hanya pergi ke rumahku. Dan kamu masih menyebutku keras kepala. Apakah kamu memikirkanku? Dia terdiam. Saya melihat kebingungan di matanya, tetapi tidak ada tekad. Saya melanjutkan, mengucapkan setiap kata perlahan. Aku tidak memintamu untuk melawan ibumu, aku hanya memintamu untuk mengatakan satu kalimat. Bu Nia adalah istriku, bukan orang asing. Aku tidak setuju dia membayar sewa. Hanya itu. Bisakah kamu melakukan itu? Dia menundukkan kepalanya, meremas tangannya dengan kuat. Kamu tahu ibumu seperti apa? Dia akan sangat marah. Dan jika aku marah? Tidak masalah? Tanya saya. Dia mengangkat pandangannya dengan suara yang lebih pelan. Jika kamu marah, aku bisa menenangkanmu. Jika ibu marah, seluruh rumah jadi kacau balau. Kalimat itu seperti pukulan di hati. Saya mengerti tempat saya dalam skala prioritasnya selalu di bawah kedamaian keluarga. Jika suatu hari ibumu menuntutku untuk meninggalkan pekerjaanku, apakah kamu akan membelaku? Tanya saya langsung. Dia tersentak. Kenapa kamu berpikir sejauh itu? Ini bukan berpikir jauh. Tante Yuni memberitahuku. Bagi ibumu, adalah aturan, bahwa menantu perempuan tinggal di rumah dan punya anak. Dia terpaku. Tante Yuni memberitahumu itu, dan sekarang aku bertanya padamu, jika ibumu memaksaku meninggalkan pekerjaanku, kamu akan berada di pihak siapa? Dia terdiam untuk waktu yang sangat lama, begitu lama, sehingga saya tahu. Jawabannya tidak akan menyenangkan saya. Akhirnya dia berkata, tidak bisakah? Kamu bersabar sebentar? Ibu sudah tua. Jika kamu terus begitu fokus pada karirmu, dia akan bilang kamu tidak peduli pada keluarga. Saya memejamkan mata sejenak. Bukan untuk menahan air mata, tetapi untuk menahan kekecewaan. Mas Reza, kamu tidak menjawab pertanyaanku. Kamu berargumen dari sudut pandang ibumu. Dia menjadi kesal. Kamu selalu memaksaku untuk memilih pihak. Saya membuka mata dan menatapnya tajam. Tidak,
Aku hanya memintamu untuk menjadi suamiku. Kalimat itu melucutinya. Menjadi seorang suami bukanlah menelantarkan ibu, lanjut saya. Menjadi seorang suami adalah melindungi istrimu ketika mereka memperlakukannya dengan tidak adil. Aku tidak melarangmu menjadi anak yang berbakti. Aku hanya menolak jika kamu menggunakan baktimu itu untuk menghancurkanku. Dia mendengus, meninggikan suaranya. Dan apa yang kamu ingin aku lakukan? Berteriak pada ibu? Aku ingin kamu mengatakan satu kalimat yang jelas, ulang saya. Hanya satu. Bu, Nia adalah istriku. Dia melanjutkan dengan kepahitan. Mudah untuk mengatakannya, kamu tidak tinggal di rumahku sejak kecil. Kamu tidak tahu bagaimana ibuku. Mungkin benar. Aku tidak mengenal ibumu, tetapi kamu juga tidak mengenalku. Saya berdiri. Bukan untuk pergi, tetapi karena saya perlu berdiri agar tidak merasa sedang memohon. Mas Reza, aku akan memberitahumu apa keputusanku. Aku tidak akan kembali ke rumahmu. Aku tidak akan membayar sewa dan aku tidak akan meninggalkan pekerjaanku. Jika bagimu itu adalah kurang ajar, maka kita akhiri di sini. Dia melompat berdiri dengan mata merah. Kamu mengancamku dengan perceraian? Kita baru menikah 3 hari. Tidakkah menurutmu itu berlebihan? Saya menggelengkan kepala. Itu tidak berlebihan. Yang berlebihan adalah menuntut istrimu membayar untuk tinggal di rumahnya sendiri. Yang berlebihan adalah membiarkan ibumu memanggilnya orang asing. Yang berlebihan adalah memaksa istrimu untuk bertahan demi menjaga perdamaian. Dia meraih tangan saya, melembutkan suaranya. Nia, aku mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Saya menarik tangan saya. Kamu mencintaiku. Tetapi kamu lebih takut pada ibumu. Kalimat itu seperti tikaman pisau. Dia terpaku. Saya mengambil tas saya dengan ketenangan yang mengejutkan. Aku memberimu waktu 1 minggu. 1 minggu untuk berbicara dengan ibumu. Dengan jelas. Jika setelah 1 minggu kamu terus menyuruhku untuk bertahan demi menjaga perdamaian, selesai. Dia panik. Jangan sedrastis itu. Ini bukan drastis, ini adalah batasan. Jika kamu tidak membelaku sejak awal, setiap kali ibumu menyakitiku, kamu akan memintaku untuk bertahan dan aku tidak bisa hidup seperti itu seumur hidup. Dia berdiri tak bergerak. Saya berbalik dan pergi. Kali ini saya tidak merasakan sakit yang sama seperti saat saya menyeret koper. Saya hanya merasakan kelelahan dan kekosongan yang sangat besar. Saat tiba di apartemen saya menutup pintu dan bersandar padanya untuk waktu yang lama. Saya tidak menangis. Saya hanya merasakan lubang besar di dada, tepat di mana sebelumnya saya menaruh begitu banyak harapan. Ponsel bergetar. Pesan dari Dewi. Bagaimana? Saya menulis. Aku memberinya waktu 1 minggu. Dewi menjawab, 1 minggu sudah cukup untuk mengetahui apakah seorang pria adalah seorang suami atau hanya anak dari ibunya. Saya menatap langit-langit. Saya tahu bahwa selama minggu depan saya akan hidup, menunggu jawaban terpenting dalam hidup saya. Bukan jawaban Reza, tetapi jawaban saya sendiri. Apakah saya akan memiliki keberanian untuk pergi jika dia tidak membela saya? Dan jauh di lubuk hati, saya sudah menduga hasilnya. Hanya saja, saya belum siap untuk menamainya. 3 hari pertama dari minggu ujian itu berlalu lebih lambat dari yang saya bayangkan. Saya terus pergi bekerja, menghadiri rapat, membalas email klien, dan tersenyum pada rekan kerja. Tetapi di kepala saya, jam tak terlihat terus menghitung mundur. Setiap malam, saat kembali ke apartemen saya duduk sendirian di sofa, melihat bagaimana layar ponsel menyala dan mati. Saya tidak menulis kepada Reza. Saya sudah menjelaskan batasan saya. Langkah selanjutnya ada di tangannya. Pada hari keempat, ibu saya menelepon. Nia, kamu sudah makan? Suaranya lembut, tetapi saya bisa merasakan kekhawatiran yang coba dia sembunyikan. Ya Bu, baru sampai. Aku masak sesuatu yang cepat. Ibu saya menghela napas. Nak, ibu tidak akan menekanmu. Ibu hanya akan menanyakan satu hal. Apakah kamu menderita? Pertanyaan itu membuat mata saya berkaca-kaca. Saya menggigit bibir untuk menjaga suara tetap tegar. Aku baik-baik saja Bu, hanya butuh waktu. Jika kamu tidak baik-baik saja, pulanglah ke rumah. Pintu kami akan selalu terbuka untukmu, kata ibu saya. Saya menjawab dengan iya yang tertahan dan menutup telepon. Saya tahu ibu saya telah merasakan semuanya.
Dia tidak bertanya apakah saya akan bercerai atau bagaimana keluarga suami memperlakukan saya. Dia hanya bertanya apakah saya menderita. Baginya, kebahagiaan saya selalu lebih penting daripada status saya sebagai wanita yang sudah menikah. Malam itu, Reza mengirimi saya pesan. Aku sudah bicara dengan ibu. Jantung saya melonjak. Saya menunggu dia melanjutkan, tetapi dia tidak menulis apa-apa lagi. Saya menjawab, lalu? Dia butuh hampir 10 menit untuk menjawab. Dia bilang dia tidak bermaksud merendahkanmu, dia hanya ingin menjaga kebiasaan rumah. Saya membaca pesan itu dan tersenyum pahit. Alasan tidak bermaksud adalah klasik. Saya bertanya, dan masalah uang sewa? Dia menjawab. Dia bilang kalau kamu tidak suka bisa dilupakan, tapi dia sangat kecewa. Saya memejamkan mata. Skenario yang sama seperti biasanya. Ibunya kecewa, jadi saya harus mengalah. Dan apakah kamu mengatakan padanya bahwa aku adalah istrimu, bukan orang asing? Tulis saya. Kali ini dia terdiam, keheningan yang begitu lama sehingga saya meletakkan ponsel. Saya tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Di dalam diri saya, jawaban yang sangat saya takutkan mulai terbentuk. Keesokan harinya, Dewi menyeret saya untuk makan siang. Dia menatap saya tajam, seperti dokter yang memeriksa röntgen. Wajahmu muram. Aku sedang menunggu hasilnya, kata saya dengan senyum sedih. Hasil apa? Dari cara dia menulis padamu sudah bisa dibayangkan. Saya tidak membantah karena saya juga sudah membayangkannya. Sore itu saya pulang kerja lebih awal. Sesampainya di apartemen, saya memasak soto ayam. Makanan yang selalu saya buat ketika hati saya sedang galau. Saya makan sendirian, tanpa televisi, tanpa musik. Saya ingin mendengar dengan jelas apa yang dikatakan hati saya. Sekitar jam 8 malam, bel pintu berbunyi. Saya membukanya dan menemukan Reza. Kemejanya kusut, ada lingkaran hitam di bawah matanya dan ekspresi kelelahan. Saya merasakan sedikit rasa kasihan, tetapi saya tidak mundur selangkah pun. Boleh aku masuk? Tanyanya. Saya mengangguk dan menyingkir. Dia duduk di sofa, melihat sekeliling dan menghela napas. Kamu pasti merasa sangat kesepian di sini. Saya tidak menjawab. Aku berbicara dengan ibu beberapa kali, lanjutnya dengan suara pelan. Dia menangis. Saya menatapnya. Lalu apa lagi? Dia menghindari tatapan saya. Dia bilang jika kamu tidak kembali, dia akan mendapat reputasi sebagai ibu mertua yang jahat. Saya tertawa, tetapi tanpa suara. Dan aku akan mendapat reputasi apa? Dia mengangkat pandangannya dengan sedikit kekesalan. Jangan bicara begitu. Aku sedang mencoba menyelesaikannya. Saya menarik napas dalam-dalam. Mas Reza, aku bertanya lagi padamu. Apakah kamu mengatakan kalimat itu kepada ibumu? Hening. Keheningan yang tidak membutuhkan penjelasan. Saya merasakan hawa dingin menjalar di dalam diri saya. Jadi kamu tidak mengatakannya? Dia tergagap. Aku mengatakannya dengan cara lain. Aku bilang padanya bahwa kamu adalah bagian dari keluarga, bukan dengan cara lain, kata saya perlahan dan jelas. Aku memintamu satu kalimat spesifik, karena aku butuh ibumu mendengar bahwa aku adalah istrimu, bukan orang asing. Dia menjadi kesal. Kamu membuat semuanya menjadi sangat sulit bagiku. Jika aku mengatakan itu, dia akan sangat marah. Saya tersenyum sedih. Kamu lebih takut ibumu marah daripada aku merasa sakit. Dia memukul meja pelan. Kamu selalu memaksaku untuk memilih. Saya menggelengkan kepala. Tidak, aku hanya ingin tahu tempat apa yang aku tempati dalam hidupmu. Dia berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Pulanglah ke rumah. Aku janji ibu tidak akan meminta uang lagi. Dan soal memanggilmu orang asing, aku akan bilang padanya untuk lebih berhati-hati dengan apa yang dia katakan. Dan soal pekerjaanmu, kamu mungkin bisa sedikit mengurangi ambisimu dalam berkarier, meluangkan lebih banyak waktu untuk keluarga. Mendengar itu, saya tahu semuanya sudah dikatakan. Saya berdiri. Mas Reza, aku katakan padamu untuk terakhir kalinya. Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan membayar sewa. Aku tidak akan meninggalkan pekerjaanku dan aku tidak akan hidup menurut aturan yang merendahkan wanita. Jika kamu menerima 3 hal ini, kita lanjutkan. Jika tidak, kita selesai. Dia menatap saya dengan mata merah. Kamu sangat kejam. Saya menggelengkan kepala. Aku hanya mencoba menyelamatkan diriku sendiri. Dia ambruk di sofa dan menutupi wajahnya dengan tangan. Aku tidak bisa meninggalkan ibuku. Saya mendekat dan meletakkan tangan di bahunya.
Aku tidak pernah memintamu untuk meninggalkannya. Aku hanya memintamu untuk berhenti membiarkannya menyakitiku. Dia tidak mengatakan apa-apa. Mas Reza, lanjut saya dengan suara lembut, tanpa celaan lagi, hanya kelelahan. Kamu tidak menipu dirimu sendiri karena mencintai ibumu. Kamu menipu dirimu sendiri karena memilih kenyamananmu sendiri dengan mengorbankan penderitaan. Dia menangis terseduh-seduh. Saya berdiri di sampingnya dengan hati yang hancur, tetapi teguh pada keputusan saya. Tolong, pulanglah ke rumah, dia memohon. Aku janji semuanya akan berbeda. Saya menggelengkan kepala. Kamu sudah menjanjikan itu di kafe dan hari ini kamu masih belum mampu mengatakan satu kalimat sederhana. Dia meraih tangan saya, beri aku lebih banyak waktu. Saya menarik tangan saya. Kamu sudah punya 1 minggu. Dia terpaku. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mengajukan gugatan cerai, kata saya dengan ketenangan mutlak. Dia melompat berdiri. Nia, kamu gila? Kita baru menikah beberapa hari, orang-orang akan menertawakan kita. Saya menatapnya tanpa kemarahan, tanpa kesedihan. Orang-orang tidak akan menjalani hidupku. Dia berlutut di depan saya. Aku mohon padamu. Aku akan bicara dengan ibu lagi. Saya membungkuk untuk membantunya berdiri. Mas Reza, jika kamu akan mengatakan kalimat itu hanya karena takut kehilanganku, aku tidak membutuhkannya lagi. Aku butuh seorang suami yang mengerti mengapa dia harus mengatakannya. Dia berdiri, terhuyung-huyung. Kamu benar-benar tidak akan kembali? Saya mengangguk. Dia menatap saya untuk waktu yang lama dan kemudian berbalik. Sebelum pergi, dia berkata dengan suara serak, kamu akan menyesal. Aku akan lebih menyesal jika aku tinggal, jawab saya. Pintu tertutup. Saya duduk di sofa dengan tangan gemetar dan hati yang sakit, tetapi dengan perasaan ringan yang aneh. Saya tahu bahwa saya baru saja memilih jalan yang sangat sulit, tetapi itu adalah satu-satunya jalan di mana saya bisa terus menjadi diri saya sendiri. Saya menulis kepada Dewi. Aku sudah memutuskan. Dia menjawab, aku di sini untuk apapun yang kamu butuhkan. Saya menatap langit-langit, air mata mulai jatuh, tetapi tidak ada lagi kebingungan. Saya tahu bahwa mulai hari ini, cerita saya bukan lagi tentang ibu mertua yang sulit, tetapi tentang seorang wanita yang berani untuk tidak menjadi bayangan dalam pernikahannya sendiri. Pada minggu-minggu berikutnya, saya mengajukan gugatan cerai. Prosesnya cepat, karena tidak ada harta bersama dan anak. Bu Ratna mencoba membuat saya kembali, muncul di tempat kerja saya, di apartemen saya, tetapi saya menjaga batasan. Dengan tegas bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kejelasan. Reza mencoba beberapa kali untuk memenangkan saya kembali. Dia pindah rumah, menjanjikan perubahan, tetapi sudah terlambat. Ketika akhirnya perceraian itu keluar, saya merasa bebas. Ibu saya menyiapkan makan malam syukuran kecil. Selamat atas kebebasanmu, katanya. Saya tersenyum, dan air mata mengalir di pipi saya. Ya, bulan-bulan berikutnya adalah tentang pembangunan kembali. Saya mendedikasikan diri pada pekerjaan. Saya dipromosikan menjadi manajer proyek. Saya belajar bahwa menjadi janda bukanlah akhir dunia, tetapi awal dari kehidupan di mana saya menempatkan diri saya sebagai prioritas. Hampir setahun setelah perceraian, saya bertemu Dimas di sebuah kursus pelatihan. Dia juga seorang duda dan sejak hari pertama ada koneksi yang didasarkan pada ketulusan. Saya tidak mencari hubungan di sini, katanya. Saya juga tidak, jawab saya. Kami menjadi teman dulu, tanpa terburu-buru, tanpa tekanan. Suatu malam, berjalan-jalan di pantai Ancol, dia bertanya, apakah akan menakutkan bagimu, jika suatu hari kita menjadi lebih dari sekadar teman? Tidak menakutkan, tapi saya tidak terburu-buru, jawab saya. Saya juga tidak. Beberapa bulan kemudian, saat makan malam, saya berkata padanya, saya menyukaimu, tapi saya tidak akan pernah lagi mengorbankan diri untuk siapapun. Dia tersenyum. Saya juga tidak akan memintamu melakukan itu. Saat itulah saya mengerti bahwa perceraian bukanlah kegagalan, tetapi pembebasan. Bu Ratna akhirnya jatuh sakit dan meminta maaf kepada saya di rumah. Sakit. Satu-satunya menantu yang berani pergi, katanya. Aku membencimu karena itu, tapi berkat kamu aku harus melihat ke cermin. Reza pindah ke luar negeri, mencoba memulai lagi. Ulan, adik perempuannya, menikah dengan seseorang yang menghormatinya dan menulis kepada saya. Aku belajar darimu. Hari ini, berdiri di balkon apartemen saya, dengan Dimas di sisi saya dalam keheningan yang nyaman, saya melihat ke belakang dan melihat wanita muda yang
dulu menyeret Koper. Jika saya bisa berbicara dengannya, saya akan berkata, jangan takut disebut berlebihan. Menjadi berlebihan dengan orang yang tidak menghormatimu adalah bersikap baik pada dirimu sendiri. Dan saya sangat senang bahwa wanita muda itu tidak menoleh ke belakang hari itu, karena saya belajar bahwa ada hal-hal dalam hidup ini yang jika Anda mengalah sekali karena berpikir, itu akan membawa kedamaian. Kenyataannya itu hanya membuka pintu bagi orang lain untuk menginvasi ruang Anda dan merenggut harga diri Anda. Dan jika Anda telah mengikuti perjalanan ini sampai di sini, terima kasih banyak. Jika cerita tentang batasan, harga diri, dan awal yang baru ini menyentuh hati Anda dengan cara apapun, tinggalkan suka Anda pada video ini dan berlangganan saluran ini. Suka dan langganan Anda membantu saya terus menghadirkan cerita-cerita yang menggugah dan menginspirasi. Tinggalkan di komentar apa pendapat Anda tentang cerita ini tentang seorang wanita yang memilih dirinya sendiri. Sampai jumpa lagi.